Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Sabda Sadik hari ini berbicara mengenai berpuasa dan teks terambil dari Matius 17 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di ayat-ayat yang sebelumnya kita melihat di sana diceritakan ada seorang yang sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering jatuh ke dalam air. Ia sudah dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan pada akhirnya ia dibawa kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan terlebih dahulu mengeluarkan setan yang ada di dalam diri orang itu. Di ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, pada waktu itu, kalau ada orang sakit, ada anggapan umum mengatakan bahwa setan telah memasuki bagian tubuh orang tersebut. Setan telah berhasil melakukan sesuatu yang membawa penyakit kepada orang tersebut, sehingga penyakit dianggap hasil dari perbuatan setan. Nah, oleh sebab itu untuk menghadapi situasi atau keadaan yang demikian, diperlukan kekuatan spiritual, dan Alkitab memberitahu kepada kita. Alkitab memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-21, apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Tidak cukup hanya dengan berdoa, tapi juga ditekankan harus dengan berpuasa. Dan kita harus terus-menerus mau belajar untuk disiplin melakukan hal ini. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi diperlukan kekuatan spiritual untuk mengalahkan pekerjaan setan. Apa yang membuat para murid gagal atau tidak dapat menyembuhkan orang sakit tersebut? Nah, padahal pada waktu Yesus mengutus para murid, saudara bisa baca di dalam Markus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-19, dikatakan Yesus memberikan kuasa kepada mereka, kepada para murid untuk mengusir setan-setan. Apa yang membuat mereka gagal? Nah, di ayat yang ke-20 Yesus berkata, karena mereka kurang percaya. Tuhan Yesus tidak meminta iman yang besar atau iman yang sempurna agar kuasanya dapat dinyatakan, tetapi hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Kita tahu bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil ukurannya dibandingkan biji-bijian yang lainnya. Jadi Tuhan Yesus menekankan tidak harus punya iman yang besar, tidak harus punya iman yang sempurna untuk dapat melakukan hal yang mustahil, untuk dapat menyelesaikan masalah, persoalan yang mustahil. Iman yang kecil pun kalau dilakukan dengan penuh percaya, maka kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Kemudian yang kedua, apa yang membuat mereka gagal? Di ayat yang ke-21, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada kemungkinan mereka atau para murid berdoa namun tidak berpuasa atau kurang disiplin melakukan hal ini, sehingga Yesus menegur sekaligus mengingatkan mereka akan hal tersebut. Nah, doa memang memiliki kekuatan yang besar untuk menyatakan kuasa Allah, apalagi jika ditambahkan dengan berpuasa, pasti kekuatannya akan jauh lebih besar. Berdoa dan berpuasa dapat menghasilkan kuasa supranatural, dapat menghasilkan mujizat-mujizat, dapat menghasilkan jawaban-jawaban doa atas kebutuhan yang sulit, bahkan ketika berhadapan dengan bahaya. Tetapi itu dapat terjadi jika dilakukan dengan penuh percaya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sabda Sadik hari ini mengajar kita, mengingatkan kita kembali akan betapa pentingnya untuk berdoa dan berpuasa, untuk dapat kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Nah, jenis puasa ada bermacam-macam dan dapat dilakukan sesuai kemampuan kita. Yang penting di sini yang perlu digarisbawahi adalah berpuasa harus dilakukan juga dengan berdoa. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.